Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan mengenai teknologi wireless atau jaringan wireless dalam mata kuliah jaringan komputer. Adapun di sini tiga pokok pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, pengertian jaringan wireless. Yang kedua, manfaat dan kekurangan dari jaringan wireless. Lalu, jenis-jenis jaringan wireless. Langsung saja untuk yang pokok pembahasan pertama, pengertian teknologi wireless. Jadi, teknologi wireless merupakan teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa dibutuhkan media kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi, namun melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Wireless adapter merupakan salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network ini. Lalu menurut tahun 2014, wireless memang tidak bisa menggantikan semua kabel yang ada di muka bumi ini. Karena bagaimanapun juga, kabel menawarkan banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh wireless. Seperti halnya jaringan berkabel itu lebih stabil, tidak mudah terganggu oleh frekuensi di sekitarnya, dan sebagainya. Lalu adapun manfaat dan kekurangan jaringan wireless. Yang pertama, pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah melepas dan memasang port. Lalu pengguna juga dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam lainnya karena mempunyai jangkauan area yang lebih luas tanpa kabel. Lalu jaringan nirkabel seringkali dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, karena tidak dibatasi oleh sejumlah port koneksi tertentu. Lalu pengalihan informasi secara instan ke media sosial akan lebih mudah tentunya. Lalu manfaat lain dari wireless ini itu akan meningkatkan produktivitas. Bayangkan saja jika sebuah perusahaan dengan semua komputernya itu terhubung ke dalam satu jaringan, tentu akan meningkatkan produktivitas kan. Jika kita membicarakan soal manfaatnya dalam hal berbagi data. Namun adapun kekurangan yang dimiliki oleh jaringan wireless ini, yang pertama, harga perangkat wireless itu tergolong mahal. Untuk saat ini, contoh kita ambil access point dan radio wireless. Kedua perangkat itu memiliki jangkauan yang lebih luas, masih lebih luas, namun dijual dengan harga yang tinggi. Meskipun biaya instalasinya itu murah, tapi harga dari perangkat access point dan radio wireless masih tergolong mahal. Kedua, kestabilan jaringan tergantung tingkat intervensi dan hambatan. Banyaknya hambatan di suatu area Wi-Fi tertentu akan berpengaruh terhadap pancaran sinyal Wi-Fi. Maaf. Sehingga semakin banyak hambatannya, maka cakupan sinyal Wi-Fi akan semakin lemah. Yang ketiga, kestabilan dan kekuatan sinyal tergantung kondisi cuaca. Karena proses transmisi menggunakan gelombang radio melalui udara dan kasat mata, tentu saja perubahan cuaca akan sangat mempengaruhi kualitas koneksi pada jaringan wireless. Lalu kualitas koneksi tidak sebaik menggunakan kabel. Ya, ping time atau waktu ping device user ke gateway atau ke router tidak sestabil menggunakan kabel. Ini bisa saja dipengaruhi karena koneksi berbasis wireless atau Wi-Fi itu menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya, dan gelombang radio itu sangat rentan dengan yang namanya intervensi. Lalu adapun jenis-jenis jaringan wireless. Jenis yang pertama yaitu Wireless Personal Area Network atau WPAN. Jadi WPAN adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil. Contoh dari jaringan perangkat untuk teknologi wireless WPAN ini ada Bluetooth, infrared atau inframerah, dan RF atau radio frekuensi.
Adapun kelebihan dari WPA ini, yang pertama konsumsi dayanya itu rendah, lalu mobilitas atau pergerakannya itu tinggi, lalu kemudahan dan kecepatan instalasinya itu sangat mudah gitu. Lalu fleksibel. Nah, fleksibel di sini teknologi VPN memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Lalu mengapa tadi konsumsi daya rendah? Karena cakupan dari area network ini terbilang masih kecil atau areanya itu kecil. Lalu mobilitas atau pergerakan yang tinggi itu karena WPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. Lalu mengapa kemudahan dan kecepatan instalasi? Karena kemudahan dan kecepatan instalasi WPAN itu mudah. Ya, karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel gitu. Adapun kekurangannya itu jarak jangkauannya lebih pendek, hanya sekitar kurang lebih 100 meter. Lalu data rate-nya itu terbilang rendah. Adapun contoh teknologi wireless PAN ini ada 3. Tadi ada infrared atau inframerah, Bluetooth, dan radio frekuensi. Inframerah merupakan sebuah radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang cahaya lebih dari cahaya tampak. Infrared mampu menghubungkan dan melakukan transfer data antar perangkat. Lalu adapun perangkat Bluetooth merupakan sebuah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan frekuensi radio untuk bekerja. Misalnya saja ketika kita sedang melakukan saling berbagi data atau sharing file, bisa menggunakan teknologi Bluetooth ini. Lalu yang ketiga ada radio frekuensi yang merupakan teknologi yang sudah sangat lama digunakan, namun kita tidak begitu sadar RF itu merupakan salah satu jaringan wireless, dan RF ini merupakan perintis atau pencetusnya awal mula dari teknologi wireless yang ada saat ini. Lalu selain WPAN ada WLAN atau Wireless Local Area Network yang merupakan suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Komponen WLAN di sini ada 5. Yang pertama mobile atau desktop PC. Itu perangkat untuk user mobile PC biasanya sudah terpasang pada port PCMCIA. Tetapi untuk desktop PC umumnya harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI card ataupun USB. Lalu ada access point. Itu perangkat yang menjadi sentral koneksi dari user ke ISP. Access point memiliki fungsi untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui media kabel. Lalu ada WLAN interface, peralatan yang dipasangkan di mobile atau desktop PC atau personal komputer. Peralatan yang dikembangkan secara massal yaitu dalam bentuk PCMCIA atau personal komputer Memory Card International Association, PCI card maupun melalui port USB. Lalu ada antena eksternal yang dipakai untuk memperkuat daya pancar. Antena tersebut dapat dirakit sendiri oleh pengguna atau user. Di sini ada pun kelebihan dari WLAN ini. Yang pertama mobilitas tinggi. Jadi si WLAN ini memungkinkan pemakainya untuk mengakses informasi dimanapun pengguna berada. Tentunya dalam jaringan WLAN. Nah, namun mobilitas tinggi ini tak terpaku pada satu tempat saja. Mobilitas yang tinggi tentunya bisa meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produktivitas. Lalu yang kedua, mudah dan kecepatan instalasi. Maksudnya di sini instalasinya itu terbilang mudah dan cepat. Jadi instalasi WLAN ini tergolong mudah sebab dapat dilakukan tanpa harus memasangkan kabel di atap atau di dinding. Lalu yang ketiga, sangat fleksibel karena memungkinkan untuk membuat jaringan komputer di mana kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Lalu menurunkan biaya kepemilikan. Meskipun biaya investasi awal untuk perangkat keras WLAN ini lebih mahal daripada LAN,
tapi biaya instalasinya dan perawatannya itu lebih murah, sehingga secara total dapat menurunkan besar biaya kepemilikan. Lalu ada scalable, itu dapat menggunakan berbagai macam topologi jaringan sesuai dengan kebutuhannya. Namun ada pun kekurangan yang dimiliki oleh WLAN. Yang pertama yaitu biaya peralatannya rata-rata mahal, lalu delay atau penundaan yang besar, lalu adanya masalah propagasi radio, dan kapasitas dari jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Selanjutnya ada WMAN, yang merupakan sebuah jaringan komputer skala menengah yang menghubungkan perangkat dalam area kota jarak 10 hingga 50 km secara wireless dan dengan kecepatan yang terbilang tinggi. Biasanya memanfaatkan media seperti perangkat telekomunikasi, UMTS, HSPA, LTE, dan WMAX. Pun kelebihan dari WMAN ini yaitu yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Kedua, transaksi yang real time. Jadi data di server pusat itu akan diupdate saat itu juga. Contohnya ATM bank untuk wilayah nasional. Lalu ketiga, komunikasi antar kantor bisa menggunakan email, chatting, dan video konferensi. Adapun kekurangan, yang pertama itu biaya operasionalnya terbilang mahal, yang kedua instalasi infrastrukturnya itu susah, dan jika terdapat trouble atau masalah di jaringan itu akan merugikan penggunanya, akan merugikan itu cara instalasinya. Lalu ada WWAN atau Wireless Wide Area Network, merupakan suatu jaringan komputer wireless skala besar yang memiliki cakupan geografis luas yang menghubungkan berbagai perangkat dari beberapa wilayah, kota, negara, hingga antar benua. Dan kelebihannya ini yang pertama lebih praktis dan mendukung mobilitas tinggi. Yang kedua, cakupan areanya sangat-sangat luas. Yang ketiga, memudahkan berbagai informasi dan data dalam area yang luas. Adapun kekurangannya, yang pertama biaya operasionalnya tentu saja sangat-sangat mahal. Yang kedua, pengaturan jaringannya lebih rumit dan memerlukan peralatan yang mahal. Lalu yang ketiga, rentan gangguan sinyal seperti faktor cuaca dan geografi. Lalu berpotensi terjadi interferensi jaringan. Nah, itu saja pemaparan saya mengenai teknologi wireless ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih telah menyaksikan pemaparan saya, video saya. Beri like untuk video saya dan subscribe channel ini. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.